Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau kesempatan pagi ini kembali kami boleh datang kepadamu Tuhan. Ampuni terlebih dahulu segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami, kuasai keberadaan kami seluruhnya ya Bapa. Roh, jiwa, dan tubuh kami, hati, pikiran kami kuasai dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kalau sebentar Bapa, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Singkapkan segala yang terselubung dari firman-Mu. Buat kami mengerti kehendak-Mu melalui firman-Mu. Dan beri kami kemampuan-Mu Bapa untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami, supaya kami tidak berdosa kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saat pagi ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati. Nat saya ambil di dalam Mazmur pasal yang ke-28 ayat yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Puji Tuhan saudara. Pujian adalah suatu ungkapan pengaguman dan ucapan syukur kita kepada Allah. Pujian itu adalah suatu ungkapan syukur dan ucapan terima kasih kita atas kemurahan Allah di dalam kehidupan kita. Sedangkan penyembahan adalah suatu penyataan kasih dan suatu pemujaan kita kepada Allah. Dan bentuk pujian yang tertinggi adalah penyembahan. Pujian dan penyembahan kita kepada Allah tidak bisa hanya di dalam hati dan pikiran kita, tetapi itu harus kita ungkapkan dalam bentuk yang kelihatan atau kita ekspresikan. Cara untuk kita mengekspresikannya adalah kita memuji Tuhan dengan suara kita, dengan pujian, dengan sorak-sorai. Saudara, Raja Daud terus-menerus menyampaikan pujian, pengagungannya kepada Allah. Dikatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyian aku bersyukur kepadanya. Saudara, kalau kita melihat kisah Paulus dan Silas ketika berada di dalam penjara, kira-kira tengah malam, mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang lain, yaitu di dalam penjara, mereka mendengarkan pujian dan penyembahan Saul, Paulus, dan Silas ini. Hingga terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga dikatakan sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu dari mereka semua. Berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah itu mendatangkan hadirat Allah. Kuasa Allah turun atas umatnya. Karena Allah bertahta di atas pujian dan penyembahan umatnya. Kita melihat bagaimana bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir.
ketika mereka mengetahui bahwa Allah telah menuntun mereka melewati Laut Tibrau, maka menyanyilah Musa dan orang-orang Israel dengan nyanyian dan pujian kepada Allah, karena mereka telah dibebaskan dengan cara yang ajaib dari kejaran Fir'aun dan pasukannya yang berkuda, sehingga mereka menaikkan puji-pujian kepada Allah. Jadi puji-pujian mendatangkan hadirat Allah. Puji-pujian dan penyembahan membawa kemenangan bagi kita. Dan puji-pujian juga mengikat musuh dan mengusirnya keluar, sehingga kita terbebas dari setiap permasalahan yang harus kita alami. Saudara, ketika Tuhan Yesus dieluk-elukan di Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiring Tuhan bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah Dia yang datang kepada Raja, dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Kemudian beberapa orang Farisi yang turut serta dengan orang banyak itu, mereka merasa terganggu dengan suara puji-pujian tersebut dan berkata kepada Tuhan Yesus, dikatakan, Guru, tegurlah murid-muridmu. Tapi apa jawaban Tuhan Yesus? Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu-batu ini akan berteriak. Saudara, tidak ada orang yang bisa menghentikan nyanyian, pujian, dan penyembahan kepada Allah, karena Allah menginginkan kita memuji Dia dengan sorak-sorai dan dengan suara yang nyaring. Karena kalau kita berhenti memuji Tuhan, maka Tuhan dapat menjadikan batu-batu untuk memuji Dia. Jadi adalah lebih baik bagi kita untuk memuji Dia, untuk menyembah Tuhan dengan suara kita, dengan puji-pujian, dengan sorak-sorai kita memuji Tuhan, sehingga Tuhan disenangkan dengan puji-pujian dan penyembahan kita. Sebaliknya, saudara, kalau kita bersungut-sungut, itu adalah lawan dari kita memuji Tuhan. Kita bisa melihat di dalam Bilangan 14, di mana Tuhan berjanji untuk memberikan tanah Kanaan kepada orang Israel sebagai tanah perjanjian, dan Tuhan memberkati serta mengalahkan musuh-musuh mereka. Tetapi orang Israel menolak untuk masuk ke tanah Kanaan dan bersungut-sungut kepada Allah. Tetapi hanya Yosua dan Kaleb yang percaya dan bersiap untuk memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Allah janjikan kepada orang Israel. Dan orang-orang yang bersungut-sungut itu semua mati di padang gurun sebagai tanda ketidakpercayaan mereka kepada Allah. Karena mereka telah melawan Allah, dan orang yang melawan Allah adalah terhitung sebagai orang-orang yang jahat. Dikatakan di dalam ayat yang ke-12, Bilangan 14 ayat yang ke-12, Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi
Engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Lalu bagaimana cara kita menyembah Tuhan? Saudara, Allah itu roh, dan setiap orang yang menyembah Allah haruslah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Jadi saudara, kita harus menyembah Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Firman Allah adalah kebenaran. Maka supaya kita dapat menyembah Tuhan dalam kebenaran, maka kita harus menyembah Tuhan sesuai dengan firman-Nya, yaitu dalam roh dan kebenaran. Dan kita harus ingat bahwa kalau kita memuji dan menyembah Tuhan, itu akan layak di hadapan Allah. Apabila pujian dan penyembahan itu lahir dari hati kita yang tulus kepada Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian untuk kita dapat menjadi pemuji dan penyembah Allah dengan benar dalam roh dan kebenaran. Amin. Berbahagialah setiap kita mendengar firman Tuhan dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa, Tuhan, tanamkan apa yang baik itu di dalam hati kami, supaya Tuhan kami senantiasa mengingat akan perkataan firman-Mu, dan beri kami kemampuan-Mu Tuhan untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami, supaya kami tidak berdosa kepadamu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.